Sudah terlihat semua ya? Oke. Jadi judulnya agak saya rubah sedikit karena pada hari ini saya menyelipkan beberapa istilahnya kayak beberapa sedikit dari SKS yang saya dapat dari kuliah saya. Jadi judulnya adalah Rumah Tangga Kristen, Idaman Semua Orang. Sebelum kita akan mempelajari ini lebih lanjut, mari kita sama-sama berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga yang mulia. Selamat malam ya Bapak, terima kasih telah menyertai kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu dan belajar bersama pada malam hari ini. Kiranya Kau memberkati kami, agar kami boleh mengerti apa yang Kau sampaikan pada kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Boleh next? Di dalam Amanat kepada Orang Muda jilid 113 dikatakan bahwa setan mencobai anak-anak untuk menjauhkan diri dari orang tua mereka dan memilih teman-teman karib mereka yang muda dan tak berpengalaman, yang tidak dapat menolong mereka, tetapi akan memberikan nasihat buruk kepada mereka. Nah, jadi saya mau menerangkan di sini sedikit bahwa setan itu dapat memakai yang kita bisa sebut saja sahabat. Ya, pasti kita semua dari orang tua maupun anak-anak mempunyai namanya sahabat atau teman sepermainan, paling dekat bestie lah istilahnya. Nah, setan itu bisa memakai bestie itu untuk menyesatkan kita. Loh, gimana caranya? Kok bisa? Jadi, mereka akan mengatakan seperti ini. Soalnya saya pernah mengalami hal seperti ini, jadi ketika masa remaja ya, masa-masa labilnya, terus lagi masa-masanya suka-suka sama cowok nih gitu, yang cewek loh ya, bukan cowok suka cowok loh ya. Jadi pada waktu saya masih suka-sukanya lagi pertama-pertamanya nih suka sama cowok, nggak berani cerita ke orang tua karena orang tua itu pasti akan memilih untuk nggak boleh, nggak boleh. Nah, nggak boleh itu kan ada maksudnya nih. Kenapa kok nggak boleh pacaran dulu? Kenapa kok nggak boleh cinta-cintaan dulu? Kenapa? Ya nanti masalahnya akan mengarah ke nilai karena saya sendiri sudah mengalami yang namanya nilai itu anjlok gara-gara pacaran. Nah, itu pernah. Jadi yang belum pernah pacaran atau mungkin yang sudah pacaran tapi masih bersekolah, hati-hati ya. Jadi setan itu memakai teman-teman dekat saya untuk bilang kayak ya udah nggak usah cerita ke orang tuamu, cerita ke kita aja. Kan orang tuamu nggak ngerti gitu loh. Kan orang tuamu nggak ngerti apa yang kamu alamin. Padahal sebenarnya orang tua kan pernah mengalami usia kita, pernah mengalami usia remaja. Jadi otomatis mereka ngerti dan mereka pasti pernah mengalaminya, nggak jauh beda. Seperti itu. Jadi betul dan benar bahwa setan itu mencobai anak-anak untuk menjauhkan diri dari orang tua mereka dan akan memilih teman-teman karib mereka supaya yaitu akhirnya nggak bisa memilih jalan yang benar karena sama-sama nggak berpengalaman, akhirnya memberikan nasihat buruk bagi kita. Seperti itu. Next. Anak-anak akan terselamatkan dari banyak kejahatan kalau, ini saya bold ya, mereka mau lebih mengenal orang tua mereka. Para orang tua harus mendorong anak-anak untuk terbuka dan jujur kepada mereka, datang kepada mereka dengan kesulitan-kesulitan mereka, dan ketika mereka bingung untuk mengambil keputusan, mereka datang kepada orang tua mereka untuk meminta tuntunan. Nah, jadi peran orang tua juga ketika anaknya melakukan suatu kesalahan, atau mungkin tidak sesuai seperti yang kalian mau, jangan sekonyong-konyong langsung, "Yo, nggak boleh kayak gitu. Sandri, kok bisa sih kayak gitu?" Jadi seakan-akan anak itu salah terus. Nah, terkadang orang tua secara tidak sadar melakukan hal seperti itu. Ya, terkadang kita juga tidak menyadari bahwa kita melakukan hal itu kepada orang lain, antara guru ke muridnya atau mungkin ke sesama teman kita. Jadi seakan-akan ketika orang tersebut melakukan yang tidak sesuai dengan kita itu hal yang salah. Jadi kita istilahnya strict. Nah, itu
akhirnya membuat anak akan cenderung nggak mau mengenal orang tua tuh lebih dalam. Nggak mau mereka itu untuk cerita sama orang tua. Karena apa? Ya karena orang tua waktu mau diceritain dikit, bukannya dengerin, malah istilahnya ngomongnya adu nasib. Nah, mama dulu nggak kayak gitu, mama dulu gini. Ya meskipun saya bilang tadi pengalamannya nggak jauh beda, tapi zamannya berbeda. Dan cara manusia dan cara kita masing-masing untuk menanggapi masalah itu berbeda, walaupun kita sedarah. Ya, walaupun anak kembar identik pun, ketika mengalami masalah, mereka akan memiliki satu perbedaan atau beberapa perbedaan dalam menanggapi masalah yang mereka hadapi. Itu. Next. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit menurut Diana Baumrind. Jadi dia ini adalah seorang psikolog yang menjelaskan ada 4 gaya asuh yang ada di dunia ini. Ya, setidaknya ada 4 gaya asuh menurut Baumrind, McCabe, dan Martin. Boleh next? Nah, sebelum kita mempelajari 4 gaya asuh tadi, mari kita mengingat terlebih dahulu. Nah, pada dasarnya 4 gaya asuh yang akan dibahas merupakan variasi dari 2 hal, yaitu warm and control. Warm itu digunakan untuk menjelaskan kehangatan, ya seperti kata kerjanya, warm itu hangat, yang diberikan orang tua kepada anaknya. Semakin tinggi tingkat warm, semakin tinggi tingkat kehangatannya. Istilah control digunakan untuk menjelaskan kendali yang diberikan orang tua kepada anaknya. Nah, setelah kita memahami ini, kita siap ya membahas jenis-jenis gaya asuh yang ada di dunia. Oke, next. Untuk gaya asuh yang pertama, yaitu autoritatif atau otoritatif, dan yang kedua otoriter. Jadi beda ya, autoritatif sama nah kelihatan ini. Antara otoritatif dan otoriter itu berbeda. Nah, kalau otoritatif itu adalah gaya asuh yang sangat dianjurkan oleh banyak psikolog-psikolog yang ada di dunia ini. Jadi karena antara warm sama control-nya ini seimbang, ya. Gaya asuh jenis ini menekankan pada komunikasi 2 arah antar anak dan orang tua. Jadi orang tua itu akan mendorong anaknya untuk belajar lebih mandiri, terus mengemukakan pendapatnya dengan baik, dan orang tua itu juga mendengarkan, ya. Tetapi orang tua memiliki batasan tertentu dan batasan itu ditetapkan dengan tegas, bukan dengan kekerasan. Jadi beda antara tegas dan keras, itu beda. Jadi antara warm dan kontrolnya itu sama-sama tingginya. Ya, orang tua yang menerapkan gaya asuh ini memiliki beberapa ciri seperti bertanggung jawab, mendukung, dan cenderung tidak kasar. Komunikasi 2 arah yang ditekankan dapat berarti anak dilibatkan dalam komunikasi yang ada dalam keluarga. Jadi anak dilibatkan full 100% di dalam hubungan keluarga. Nah, contohnya, misalnya ketika menerapkan sebuah aturan, orang tua itu tidak hanya meminta anaknya itu untuk nurut aja. Terus pokoknya nurut toh. Kan terkadang orang tua seperti itu, terus pokoknya nurut toh. Nggak usah nanya alasannya apa. Nah, kalau di gaya asuh atau parenting otoritatif ini, jadi meskipun orang tua memberikan sebuah larangan atau batasan, tetapi mereka juga menjelaskan kenapa kok larangan ini lahir, kenapa kok dilarang, kenapa kok aku nggak boleh ngelakuin ini, ada alasannya. Dan alasannya itu jelas. Jadi anak-anak itu akan ngerti, oh ternyata aku nggak boleh pegang api, karena kalau pegang api nanti tanganku melepuh. Melepuh itu apa sih? Jadi sakit. Air, dalamnya tuh ada airnya. Ketika pecah, menyebar dia kemana-mana, tambah sakit lagi. Jadi ketika dijelaskan dan ada contohnya, anak itu akan cenderung, oh aku ngerti. Jadi sebelum mereka melanggar, mereka sudah tahu bahwa itu bahaya. Itu gaya asuh atau parenting otoritatif. Lalu kita pindah ke yang nomor 2, yaitu otoriter. Pasti sudah tahu semua ya, artinya otoriter itu seperti apa. Jadi rendahnya warm atau kehangatan dan tingginya kontrol.
Jadi kontrolnya sangat tinggi sehingga gaya asuh ini disebut gaya asuh yang mengekang atau strict. Istilahnya strict parents. Nah, sempat saya itu baca-baca di Twitter, kenapa kok Asia parent itu ya, orang-orang Asia yang menjadi orang tua atau orang tua Asia itu disebut sebagai strict parents. Nah, ini masih belum saya pecahkan ya sampai sekarang. Kenapa kok hanya orang Asia? Karena dari belahan Asia manapun, ketika orang tua itu melarang anaknya untuk berbuat sesuatu yang salah, itu mereka bilang, gak boleh. Nah, gitu kan. Cenderung orang Asia itu seperti itu. Nah, kalau orang bule, mereka itu menerapkan parenting yang otoritatif. Jadi mereka juga menjelaskan, meskipun memang agak lama kayak apa ya, penjelasannya tuh pasti agak lama, terus membuat anak tuh mengerti itu juga lambat gitu kan. Jadi, tapi mereka tetap melakukan itu. Nah, hasilnya orang tua itu akan lebih percaya kepada anaknya dan anaknya sepenuhnya percaya kepada orang tua. Itu yang kebanyakan orang bule pakai waktu mereka parenting ke anaknya. Nah, orang Asia memang cenderung otoriter, mengekang. Jadi lebih mengkotakkan anaknya. Apakah itu salah? Enggak juga. Tapi sebaiknya tidak dengan kekerasan, karena otoriter akan cenderung dengan kekerasan. Memberikan kehangatan iya, dukungan iya, tanggung jawab juga iya, tapi orang tua itu cenderung menuntut anak untuk mematuhi keinginan atau aturan yang diberikan dari mereka untuk anaknya mereka, dan itu dipaksakan, dalam tanda kutip dipaksakan. Selain itu, orang tua juga cenderung sering memberikan hukuman ketika anaknya melakukan sesuatu kesalahan. Nah, ini yang salah, karena hukuman itu tidak baik, ya, baik dalam bentuk verbal maupun fisik. Itu merusak mental anak. Next. Lalu yang ketiga, permissive and indulgent atau gaya asuh permisif. Ya, gaya asuh ini ditandai dengan tingginya warmth dan sedikit kontrol. Nah, inilah yang disebut sebagai gaya memanjakan anak. Gaya asuh memanjakan anak. Jadi, orang tua itu sangat terlibat, hadir dan bertanggung jawab kepada anaknya, namun mereka sedikit menerapkan tuntutan atau aturan kepada anaknya. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya anak itu akan cenderung dalam bahasa Jawanya tuh ngelama. Ya. Kalau ada yang keinginan dia yang nggak diturutin, ya dia akan tantrum. Tantrum itu kayak dia akan ngerengek, nangis di depan orang, kolokan ya, manja. Jadi akan menghasilkan anak yang manja. Nah, dengan kata lain, orang tua secara tidak langsung itu membentuk anaknya untuk menjadi seseorang yang tidak bisa bergantung atau berdiri pada kakinya sendiri. Ya karena anak manja, pasti meskipun sudah besar, sudah tua, sudah umurnya 30-an ke atas, kalau dia dididik dengan manja dari kecil, ya dia sampai dewasa pun dia nggak akan bisa berjuang sendiri. Nah, itu yang apa ya, agak warning ya buat orang tua ya. Jadi jangan memanjakan anaknya. Boleh mungkin kasih reward sekali-sekali. Mungkin kalau anaknya udah dapat nilai 100 atau juara 1 atau juara 2 atau menang lomba apa, menang lomba ini, menang lomba itu kasih reward sesekali nggak apa-apa. Jadi itu memacu atau memberikan motivasi kepada mereka untuk oh ya aku harus ikut lomba lagi nih gitu. Aku jadi lebih semangat untuk ikut lomba lagi atau jadi lebih semangat untuk berprestasi lagi gitu. Nah, untuk yang gaya asuh terakhir, parentingnya terakhir yaitu uninvolved neglectful. Nah, dari kata neglect yaitu tidak memperhatikan atau tidak menghiraukan. Jadi, gaya asuh ini dicirikan dengan rendahnya warmth dan rendahnya kontrol. Orang tua memberikan sedikit sekali kehangatan dan kendali terhadap anaknya. Bagi orang tua tipe ini, aspek-aspek kehidupan seperti pekerjaan, karir, ataupun kekayaan merupakan hal yang lebih penting ketimbang anaknya sendiri. Atau biasa disebut sebagai orang tua yang workaholic. Ya, jadi orang tua tipe ini cenderung tidak mencukupi kebutuhan anaknya, baik kebutuhan biologis maupun psikis. Tapi kalau untuk kebutuhan fisik, kayak
makan, minum, pakaian, uang jajan, itu mereka semua penuhi. Tapi untuk kebutuhan biologis maupun psikis, enggak. Apa sih kebutuhan biologis sama psikis? Kebutuhan biologis itu kayak pelukan, terus ciuman dari orang tua, terus kayak bergandengan tangan, duduk bareng, rangkulan. Nah, itu tuh kebutuhan biologis. Dan kebutuhan psikis itu ketika anak itu bercerita kepada orang tuanya, misalnya sharing session. Nah, itu di gaya asuh ini, orang tua tidak menyediakan hal itu. Dan bisa dikatakan anak dari gaya asuh ini merupakan anak yang ditelantarkan. Next. Lalu apa kata Alkitab mengenai parenting? Yang pegang Alkitab boleh dibuka masing-masing. Yang pertama di Ulangan 6 ayat 5 sampai 7. Boleh dibuka? Saya minta Om Supri untuk boleh membacakan. Ulangan 6 ayat 5 sampai 7. Lalu untuk Efesus 6 ayat 1, boleh Pak Pendeta. Efesus 6 ayat 4 dilanjutkan oleh Bu Pendeta. Untuk Efesus 4 ayat 32, boleh Kak Kevin ya. Terus untuk yang ayat terakhir, boleh dibacakan oleh Nadine. Nah, Nadine mumpung udah datang nih. 1 Yohanes 4 ayat 20 ya Nadine ya. Boleh Om Supri? Oke. Ulangan 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Berikutnya, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang keenam, apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ketujuh, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Terima kasih Om Supri. Jadi saya akan membahas sedikit. Di sini ada tanda kutip mengajarkan apa yang baik turun-temurun. Nah, jadi parenting yang baik menurut Alkitab adalah mengajarkan apa yang baik turun-temurun. Nah, kita mencocokkan ya sekarang. Apakah sama nih dengan psikolog tadi yang bilang? Kalau menurut saya sih sama ya, karena pada dasarnya orang tua pasti akan mengajarkan apa yang baik ke anaknya. Nggak mau mengajarkan apa yang buruk ke anaknya. Seperti itu. Lanjut ke Efesus 6 ayat 1, Pendeta. Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ini terima kasih Pak Pendeta. Jadi ini ayat yang menjadi hafalan ya. Secara nggak langsung menjadi hafalan bagi orang banyak. Efesus 6 ayat 1 ini. Jadi anak-anak wajib ya, wajib. Jadi beda ya antara hak sama kewajiban. Kalau hak itu apa yang kita dapatkan, kalau wajib berarti apa yang harus kita lakukan. Jadi anak-anak itu tugasnya memang kewajibannya adalah untuk menghormati dan menuruti orang tuanya. Even, nah, meskipun pasti anak-anak di sini pernah merasakan, duh, papa mama aku kok nyebelin banget. Ngomel aja. Betul, Sandri? Betul. Oh, enggak katanya. Jadi, enggak kalau di sini. Enggak. Jadi, pada dasarnya anak itu akan mengalami yang namanya kesel sama orang tuanya karena kok aku nih dimarahin terus sih. Aku ini kok diiniin terus. Nah, Sandri ketawa kan, berarti benar. Jadi kenapa kok dimarahin terus nih, kenapa? Nah, anak-anak harusnya ya wajib mendengarkan. Karena pada dasarnya kalau kita dimarahin berarti kita salah. Jadi harus menurut dan menghormati orang tua apapun yang terjadi.
Next, Bu Pendeta. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Terima kasih Bu Pendeta. Jadi di ayat ini kenapa kok ini sempat saya pertanyakan ya, kayak kenapa kok bapak-bapak ya? Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kenapa kok bapak-bapak? Jadi ternyata menurut riset bahwa laki-laki akan cenderung lebih cepat emosi daripada perempuan. Itu hal yang wajar. Karena pada dasarnya laki-laki itu berpikir secara logika. Nah, sedangkan perempuan dengan perasaan. Jadi ketika perempuan ingin marah, mereka akan mikir dulu gimana ya perasaannya orang yang aku marahin nih. Pasti nggak enak. Nanti kalau aku habis marah, pasti nggak enak. Kalau laki-laki, pokoknya kalau ada yang nggak cocok sama dia, ya gas. Ngamuk sini, ngamuk sana. Nah, makanya di Alkitab dijelaskan bahwa, hai para ayah, tahan dulu emosinya. Kalau ngomong ngajarin anaknya, jangan dengan hati yang panas. Ya. Jangan dengan perasaan yang emosi. Tapi tarik nafas dulu, terus buang, baru ajarin. Baru ngomong. Dan itu juga berlaku bagi ibu-ibu dan para kakak-kakak juga. Nah, saya walaupun perempuan, tapi kalau sudah digangguin sama adik-adiknya, saya cenderung marah. Walaupun saya bukan laki-laki. Tapi emosi saya kan meluap-meluap. Nah, ini ayat ini benar-benar menjadi apa ya, istilahnya kayak saya kayak ditusuk gitu ya. Iya, Vio, kamu tuh ini ayatnya buat bapak-bapak doang, iya, tapi kamu juga suka marah-marah, berarti kodonya buat bapak-bapak kamu, gitu kan. Jadi pada dasarnya semua orang ketika ingin memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, ketika ingin memiliki hubungan yang baik dengan anak, ketika ingin memiliki hubungan yang baik dengan orang tua, maka kita itu harus mengesampingkan emosi kita. Dengan tutur kata yang baik, dengan kalimat yang sopan, dan nada yang lemah lembut, itu kan nggak ada salahnya. Justru akan lebih adem suasana di rumah. Jadi nggak panas terus, kayak di mana aja kayak panas terus gitu kan. Oke, lanjut. Kak Kevin bisa bacakan? Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terima kasih Kak Kevin. Jadi betul ya, kunci keluarga Kristen yang bahagia adalah ramah satu terhadap yang lain. Ketika kita ramah, kita akan menghidupkan suasana yang lebih indah di dalam rumah. Ya. Di ayat mana kalau boleh ada yang ingat, saya pernah ingat ayat ini, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dengan rukun. Nah, udah ramah, rukun, jadi kan enak. Jadi kan nggak panas, jadi seperti yang saya bilang tadi. Nah, sekarang boleh Nadine bacakan 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Terima kasih Nadine. Jadi ayat ini sebagai penutup dari semua ayat yang ada di atasnya. Bahwa meskipun kita mengajarkan apa yang baik turun-temurun, terus kita menuruti orang tua sebagai anak, dan sebagai orang tua juga ramah, lemah lembut kepada anak-anaknya. Tapi kalau cuma di perkataan aja, ya nggak cukup. Sama seperti ketika tadi seperti yang dibacakan oleh Nadine, aku cinta sama Tuhanku. Tapi kalau sama saudaranya itu pengen aja bunuh, gitu kan? Ya, berarti kan dia nggak akan bisa mencintai Tuhannya,
Lah yang kelihatan aja dia nggak sayang, apalagi yang nggak kelihatan. Nah, kayak gitu. Jadi perkataan dan perbuatan itu harus sejalan dan sesuai. Nggak boleh mencela-mencela. Next. Anak-anak harus merasa bahwa mereka berhutang kepada orang tua yang telah membesarkan mereka sejak bayi dan merawatnya sejak ketika sakit. Mereka harus menyadari bahwa orang tua telah menderita banyak kecemasan karena mengurus mereka, terutama orang tua yang hati-hati dan beragama, merasakan perhatian yang sangat dalam agar anak-anak mereka hidup dalam kebenaran. Next. Dalam membina pendidikan sejati pasal 33, di sini dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam rumah tangga itu harus ada bonding atau harus ada kesinambungan antara anak dan orang tua. Jangan dalam rumah tangga itu hanya orang tua saja yang menghidupkan rumah tangga Kristen, tapi anak juga harus mendukung. Nah, sama seperti yang tadi di gaya asuh yang pertama, yang otoritatif, yaitu hubungan timbal balik. Jadi ada dua arah, komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak itu sama-sama dilibatkan semua. Jadi ketika kita semua terlibat bareng-bareng, akan ada kerjasama, mungkin akan ada konflik, tapi konflik itu nanti akan menghasilkan solusi-solusi baru. Jadi kayak gini ya, jadi kayak gitu ya Mi, jadi kayak gitu ya Pi. Nah, dengan kerjasama ini, akhirnya secara tidak langsung orang tua akan membentuk ikatan yang lebih kuat kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya akan lebih percaya kepada orang tuanya dan mengenal orang tuanya. Next. Setan akan mencoba membingungkan dan menaklukkan dengan godaan-godaan agar keluarga merasa kecewa satu sama lain dan memilih untuk menyerah. Jadi mulai dari hal kecil, apa yang kita ingat pada waktu bangun pagi adalah harus tentang Allah. Kepentingan pribadi harus dinomorduakan dan harus belajar untuk menghormati berbaktian. Dan jurus andalan yang kita bisa pakai untuk melawan setan dan godaan-godaannya ialah berdoa. Jadi dimanapun dan kapanpun kita berada, berdoa. Entah kita dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan yang sangat tertawa terbahak-bahak, ataupun nangis sampai ingus-ingusnya keluar, tetap harus berdoa kepada Tuhan. Apapun, kapanpun, dan dimanapun. Next. Jadi terbukti bahwa ternyata ajaran Advent tentang gaya asuh atau parenting yang baik sudah dituliskan beribu-ribu tahun yang lalu di dalam Alkitab dan telah disampaikan kembali oleh Nyonya Ellen G. White di dalam buku-buku nubuatan yang ia tulis. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik sama-sama adalah bahwa tidak ada gaya parenting yang lebih baik daripada gaya parenting yang agama kita punya. Ini yang saya temukan waktu saya menyusun PPT ini. Benar-benar terbukti, valid. Karena begitu saya buka teori ini, teori itu, ya mengarahnya ke ayat-ayat Alkitab tadi. Dan sebenarnya masih banyak sekali ayat Alkitab yang menjelaskan bahwa parenting yang baik itu seperti apa. Jadi sungguh baik, sungguh indah, dan sungguh ajaib Tuhan itu. Ketika orang-orang merasa bahwa dirinya pintar, merasa bahwa menjadi anak yang membanggakan orang tua, atau merasa bahwa, oh nih, aku jadi orang tua yang berhasil, anakku sukses semua. Tapi, Tuhan itu mengingatkan kembali kepada kita bahwa, ini loh, rumah tangga yang baik ini seperti apa. Ya, seperti yang aku ajarkan kepada kalian, dan sudah ditulis di Alkitab. Seperti itu. Jadi, ketika saya menyusun PPT ini, benar-benar kayak, oh benar ya. Jadi, sebenarnya nggak kuliah psikologi pun sebenarnya nggak apa-apa sih, karena di Alkitab juga sudah ada psikologinya, kayak gitu. Jadi, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga pelajaran yang kita pelajari bareng-bareng hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita masing-masing. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.